terbang tinggi. Pameo ini mengiringi langkah tim nasional sepak bola Indonesia di kancah Asia. Kemenangan atas Filipina pada pertandingan pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024, membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Di babak ini, tim Garuda, julukan Timnas Indonesia, akan menghadapi raksasa-raksasa sepak bola ASEAN seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, hingga Arab Saudi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia diikuti 18 negara yang dibagi dalam 3 grup. Masing-masing grup berisi 6 negara dengan sistem pertandingan kandang dan tandang. Juara dan runner-up masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Jatah benua Asia di Piala Dunia tahun 2026 sebanyak 8 negara. 6 negara yang menjadi juara dan runner-up grup otomatis lolos ke Piala Dunia. Sedangkan juara 3 dan 4 masing-masing grup akan mengikuti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk memperebutkan 2 tiket tersisa. Di babak keempat, 6 tim dibagi dalam 2 grup. Juara masing-masing grup lolos ke Piala Dunia tahun 2026, sedangkan tim yang menjadi runner-up akan bertemu di babak kelima. Pemenang dari babak kelima kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini mendapat tiket mengikuti babak play-off yang akan diikuti 6 negara dari seluruh benua atau konfederasi. Satu benua diwakili satu negara untuk bertanding di babak play-off guna memperebutkan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia tahun 2026. Indonesia butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai titik ini. Mencatat sejarah baru lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Semuanya berawal dari sosok pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang berhasil membangun sebuah tim dengan performa mengagumkan. Stamina pemain mumpuni, permainan tim yang apik, dan menerapkan kedisiplinan yang tak dapat ditawar. Indonesia makin melangkah jauh setelah Shin Tae-yong dan PSSI membuat terobosan menaturalisasi pemain-pemain Eropa keturunan Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan ini makin mengangkat performa timnas Indonesia mendekati standar sepak bola Eropa. Namun, masih banyak pencinta sepak bola tanah air yang belum mengetahui asal-usul keturunan para pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Berikut asal-usul pemain naturalisasi Indonesia dan jalur menjadi warga negara Indonesia. Jalur garis keturunan. Pemain naturalisasi Indonesia paling banyak dari jalur keturunan, di mana kakek atau nenek mereka berdarah Indonesia. Pemain naturalisasi Indonesia didominasi keturunan Belanda. Hal ini dikarenakan Indonesia memang pernah dikuasai Belanda selama 350 tahun. Selain Belanda, ada pula pemain naturalisasi keturunan Spanyol dan Inggris. Pemain yang dinaturalisasi lewat jalur keturunan yaitu 1. Sandy Walsh. Sandy Walsh memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Kakeknya lahir di Surabaya dan neneknya di Purworejo, Jawa Tengah. 2. Ivar Jenner. Ivar Jenner memiliki darah Indonesia dari neneknya. Ibu dari ayah Ivar Jenner lahir di Jember, Jawa Timur. 3. Justin Hummer. Justin Hummer punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. 4. Tom Haye. Tom Haye memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Solo, Jawa Tengah, sedangkan neneknya lahir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 5. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun merupakan pemain keturunan Maluku dari kakeknya yang lahir di Ambon. 6. Jay Irzes. Jay Irzes memiliki darah Indonesia dari kakeknya atau ayah dari ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. 7. Nathan Chu Aon. Nathan Chu Aon berdarah Indonesia dari kakeknya atau ayah dari ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. 8. Sain Patinama. Sain Patinama memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berdarah Maluku. 9. Rafael Struijk. Rafael Struijk memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Ibu Rafael keturunan Jawa Suriname, sementara sang nenek atau ibu dari ayahnya berasal dari Semarang. 10. Jordi Amat. Jordi Amat berdarah Indonesia Spanyol.
neneknya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. 11. Elkan Bagot. Elkan Bagot menjadi warga Indonesia tanpa menjalani proses naturalisasi. Sejak kecil, Elkan sudah berstatus warga negara Indonesia karena ibunya orang Indonesia, sedangkan ayahnya dari Inggris. 12. Calvin Verdong. Calvin Verdong memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Mulabun, Aceh. Kakak dan nenek Calvin Verdong juga lahir di Aceh. 13. Jens Raven. Jens Raven yang masih berusia 18 tahun memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Saat ini, Jens Raven memperkuat timnas Indonesia U20, namun tidak menutup kemungkinan dia akan diturunkan saat timnas Indonesia berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain jalur keturunan, Indonesia juga melakukan naturalisasi lewat jalur Believers. Believers sebutan bagi pendatang dari Eropa yang menetap dan beranak pinak di Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia. Kiper Dallas FC, Marten Paes, dinaturalisasi melalui jalur Believers. Kedua buyut Paes asli orang Eropa, namun menikah dan tinggal di Hindia Belanda hingga melahirkan nenek Paes di Kediri, Jawa Timur. Dalam aturan FIFA, Paes memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Marten Paes sudah berstatus warga negara Indonesia. Namun, dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia karena terganjal aturan FIFA yang berbunyi, seorang pemain bisa pindah ke warga negara jika usianya masih di bawah 21 tahun. Seorang pemain juga tidak boleh pindah ke warga negara jika sudah memperkuat tim nasional negara sebelumnya. Paes yang kini berusia 26 tahun memang pernah membela timnas Belanda saat usianya telah 22 tahun. Saat ini PSSI sedang mengusahakan agar persoalan Marten Paes bisa cepat selesai dengan mengajukan banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Cara lain yang bisa digunakan untuk menaturalisasi pemain asing yang tak punya darah keturunan Indonesia adalah lewat jalur masa tinggal pemain. Namun, untuk jalur ini, pemain sendiri yang mengajukan permohonan setelah memenuhi syarat telah tinggal atau bekerja di Indonesia selama 5 tahun tanpa putus. Pemain lewat jalur ini, yaitu Mark Klok. Jauh sebelum pemain-pemain tersebut dinaturalisasi, sudah banyak pemain bola asing yang dinaturalisasi. Paling banyak karena menikah dengan wanita Indonesia. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI masih terus mencari pemain Eropa keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi agar Garuda bisa bersaing di pentas Asia dan lolos ke Piala Dunia tahun 2026.